Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam anbiya wa ajma'in, amma ba'd. Kita masih melanjutkan di Riyadul Badi'ah. Syekh Muhammad Asbagh Al-Makki disyarahkan dalam As-Simarul Yani'ah. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Al-Bantani rahimahullah radhiyallahu anhu nafa'ana bihim. Amin. Terakhir masih di nawaqidhu, babun nawaqidil wudu. Sudah kita bahas hal-hal yang membatalkan wudu yang ada 4. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubur atau dubur, apapun itu kecuali mani, maka tidak batal. Yang ketiga, yang kedua, tidur, hilang akal baik karena tidur, gila, mabuk, pingsan, sebangsanya, kecuali tidur duduk, yang duduknya itu menetap tempat duduknya, ya menetap ada tempat duduknya, bokongnya tadi menetap pada tempat duduknya. Wasal itu sekarang yang ketiga di masalah wudu, mula masatu rajuli lil mar'atil ajnabiyati, menyentuhnya rajul laki-laki pada wanita yang ajnabi, yang asing, ai ghairi muharramin atau ghairi mahramin, yang bukan mahram. Mahram itu yang haram dinikah, seperti ibu kita, bibi kita haram kita nikahi, itu mahram. Ghairi mahram berarti yang selain itu, yang bukan mahram, seperti sepupu kita itu bukan mahram, batal wudu. Bin ghairi hailin, tanpa pembatas, baina jildaihima, antara dua kulit keduanya, kulit laki-laki dan kulit perempuan tidak ada pembatas. Yamna'ul lamsah, pembatas yang sekiranya mencegah persentuhan. Kalau ada pembatas, tak apa-apa, meskipun tipis, ada pembatas, maka tidak batal. Kalau tidak ada pembatas, kulit dengan kulit, batal. Walau kana kulun minuma hariman, meskipun ada sopo setiap dari keduanya, laki dan perempuan tadi, hariman, orang yang tua, meskipun orang yang tua, atau kita bersentuhan orang yang tua rentah, perempuan, tetap batal meskipun orang itu rentah, tua. Bukan orang tua kita ya, bukan orang tua kandung, orang yang tua, meskipun orang perempuan itu wanita tua, tapi bukan mahram kita, maka tetap batal menurut pendapat yang mu'tamad. Mamsuh atau mamsuhan, atau yang disentuh itu mamsuh. Mamsuh itu tidak punya zakar, terpotong zakarnya. Atau kana rumah sobian, atau ada salah satu dari keduanya, laki perempuan itu anak kecil, mustahan, yang disyahwati, obaan secara alami, yakinan secara yakin, inda zawi salikotis salimah, di sisi zawi orang-orang yang memiliki salikoh, watak yang salimah, yang normal. Maksudnya Pak, salah satu dari keduanya anak kecil, meskipun salah satu dari keduanya anak kecil, tapi anak kecil yang sudah mustahan, yang sudah disyahwati secara alami menurut orang yang punya watak yang normal. Artinya anak kecil itu kalau sudah sampai umur usia itu dia disyahwati oleh lawan jenisnya. Kalau anak kecilnya itu laki, lawan jenisnya perempuan, itu sudah ada ketertarikan, ini tampan, ini cantik. Sekitar umur 8 tahun, sekitar 8 tahun. Itu sudah batal. Saya umpama menyentuh anak perempuan umur 8 tahun, batal wudu saya. Orang yang normal ya, tapi aja. Kalau orang yang tidak normal ya, tidak ada syahwat, umpama karena lemah syahwat atau sebagainya. Au maitatin, atau meskipun yang disentuh itu mayit, meskipun kita menyentuh mayit yang lawan jenis yang bukan mahram kita, batal wudu kita meskipun yang kita sentuh orang mati.
Lakin akan tapi layan tak itu wudu'ul mayyit, tidak batal wudunya yang mati. Wudunya yang hidup yang batal. Jadi meskipun si mayitnya sudah dimandeni, sudah diwudui, terus kita sentuh, kebetulan mayitnya itu perempuan, bukan mahram kita, maka wudunya si mayit tidak batal, wudu kita yang batal. Nggak perlu si mayit diwudui lagi. Au jinnian, meskipun yang disentuh itu jin, mendo-mendo, jin menyerupa, mau wujud jadi perempuan, sentuhan batal. Walau kana ala ghairi suratil adami, meskipun ada sopo jin itu tadi di selain rupa manusia, haitu tahaqquqatil mukhalafah, sekiranya tahaqquqat diyakini apa al mukhalafatu perbedaan fidzukurati wal unusati dalam kelelakian dan keperempuanan. Meskipun jinnya itu bukan berupa manusia, berupa ular, berupa apa, tapi kita yakin itu perempuan, maka batal. Aukanatil mulamasatu kurhan, atau ada apa mulamasa bersentuhannya tadi iku kurhan, dipaksa, terpaksa, bi an hasolatil mulamasah, lawan yentu hasil apa mulamasa bersentuhan bi ghairil ikhtiyar, tanpa kesengajaan, ya meskipun tidak sengaja, batal. Wayan tak itu dan batal biar kelawan mulamasa, dengannya ayil mulamasa, dengan bersentuhan tadi apa wudu ukulin minuma, wudu setiap satu dari keduanya, yang laki maupun yang perempuan sama-sama batal, yang disentuh maupun yang menyentuh sama-sama batal. Ayy zakari wal unta, yakni yang laki atau yang perempuan tetap batal. Falau syakka, seandainya ragu, fi kaunil malmus, dalam keberadaan malmus yang disentuh itu zakaron, itu laki, au unta atau perempuan, fala naqdo, maka tidak batal. Maksud istri, karena istri itu bukan mahram kita. Tadi kan yang dikatakan batal kan ajnabiyah, kan wanita ajnabiyah tegasnya ghairu mahram, bukan mahram kita. Lah istri kan bukan mahram kita, karena istri wanita yang tidak haram kita nikahi. Masa istri kita mahram kita, kan tidak mungkin. Kalau mahram kan tidak boleh dinikahi. Istri itu bukan mahram, cuma kita boleh bersentuhan supaya, karena sudah dihalalkan oleh pernikahan. Tapi kan sejatinya kan istri itu bukan mahram kita, maka batal. Ini perlu saya jelaskan karena banyak terjadi bertanya masyarakat tuh, namanya orang awam. Oh, so istri dia batal, batal. Wajan deh kita pikir kan ghairu mahram atau ajnabiyah. Apa sih tegasnya ghairu mahram? Kan bukan mahram. Istri kita kan bukan mahram kita. Gak boleh kita memperistri mahram. Masa saudara sendiri kan gak boleh. Meskipun saudara seibu saja, sebapak saja, tunggal bapak, tunggal ibu saja, gak boleh. Kan mahram kita itu. Jadi yang kita peristri kan ya yang bukan mahram. Cuma bedanya dengan yang bukan mahram lain, istri ini kan sudah dihalalkan oleh syariat dengan pernikahan. Yang lain nggak boleh, itu bukan mahram dan tidak halal bagi kita karena tidak dinikahi. Itu saja bedanya. Kalau istri sudah dihalalkan dengan pernikahan, itu saja bedanya. Tapi sama-sama bukan mahram, meskipun maka menyentuh istri ya tetap batal. Karena ilatnya batal, kata ulama kan madinatu syahwah. Wanita yang bukan mahram itu tempat diduga kita bersyahwat. Terlepas dari dalam mazhab Syafi'i syahwat atau tidak, syahwat tetap batal, kecuali mazhab Malik yang mengatakan bersyahwat saja yang batal. Kalau tidak bersyahwat tidak batal. Kenapa yang bukan mahram saja yang batal? Karena wanita yang bukan mahram itu tempat diduganya kita adanya syahwat, maka batallah menyentuh wanita yang bukan mahram. Dan istri termasuk bukan mahram. Saya perlu jelaskan ini, masih banyak. Saya kadang ngaji di luaran dulu di masjid, itu ada yang tanya gitu.
Banyak yang tidak paham. Dianggap kan bojone dewe kan gitu, istrinya sendiri. Masuk yo batal. Urusan kamu boleh menyentuh dia karena istrimu boleh. Oh itu sudah dihalalkan untuk pernikahan. Tapi urusan batal wudhu lain lagi. Karena menyentuh itu kan, ya kan wanita bukan mahram, bisa kemungkinan syahwat. Terlepas dari syahwat atau tidak tetap batal dalam mazhab Syafi'i. Pokoknya bukan mahram. Alasan Imam Syafi'i, iku madinatus syahwah. Wanita bukan mahram itu tempat diduganya adanya syahwat. Falanak doa wa kharaja bil jildi, keluar dengan pengertian kulit, asy'aru rambut, wasinu dan apa gigi, wazufuru dan kuku, maka tidak batal. Wala yantaqidul wudu, ya, rambut, gigi, kuku, bersentuhan tidak batal. Wala yantaqidul wudu bijuz'in munfasil, dan tidak batal wudu dengan bagian tubuh yang munfasil, yang terpisah, terlepas. Lianna la yusamma dzakaru la unta, sebab dia tidak dinamakan laki atau perempuan lintifai mahari syahwah, juga karena intifa, tertiadakannya tempat syahwat, itu madinatus syahwat. Wa rabi'u masukubulil adamiyyi, yang keempat menyentuh kubul manusia, kemaluan depan manusia. Awil jinniyi, atau jin. Au mahali qot'ihi, atau tempat terpotongnya kemaluan dari zakarnya terpotong, meskipun tempat bekas terpotong, bekas potongannya dari tempatnya itu. Menyentuh itu pun batal. Au halqati dubur, atau lingkaran dubur, anus, tempat keluarnya, mohon maaf, tempat keluarnya kotoran, anusnya, bukan bokong ya, bukan dubur tuh, yang dimaksud tuh anusnya, tempat kita keluarkan kotoran itu, lingkaran dubur, bukan pantat, bukan bokong. Terus yakinan, secara yakin, min nafsihi, dari dirinya sendiri, meskipun itu kubul dubur dirinya sendiri. Au ghairihi, atau dari orang lain, kubul duburnya orang lain, meskipun anaknya, dia nyewoi anaknya, nyeboi anaknya, batal. Meskipun anaknya sendiri, bahkan meskipun dirinya, kemaluan dirinya sendiri, batal. Walau shoghiran, meskipun kemaluannya anak kecil, anaknya sendiri dia sentuh waktu nyeboi. Au mayitan, atau mayit, kemaluannya mayit, tetap batal. Bibatinil kafi, dengan perut bagian dalam telapak tangan, bukan bagian luar, dengan bagian dalam telapak tangan. Apa itu? Wa huwa ma yastatiru, itu apa-apa yang tertutup, inda wat'i ihdar rohataini, ketika meletakkan salah satu dari dua telapak tangan, ala ukhra, ke atas yang lain, ma tahammulin yasirin, bersama dengan tahammul, penekanan yang sedikit, bersama dengan ditekan sedikit. Ya. Yang tertutup ketika meletakkan salah satu dari dua telapak tangan ke telapak tangan yang lain bersama dengan sedikit penekanan. Maka yang tertutup itu yang batal, yang ketutup itu yang batal. Yang kelihatan ini tidak batal. Sini, ini kan kelihatan sisi jari ini, tengah-tengah jari kelihatannya, maka tidak batal. Kalau dia megang kemaluannya, ini tidak batal, karena ini kelihatan. Yang batal itu yang ketutup itu yang batal. Hadza binisbah li ghairil ibhamain, ini sehubungan dengan selain dari dua ibu jari, dua jempol. Amma binisbah lahuma, adapun dengan sehubungan kepada kedua jempol, fa huwa yastatir idawat ibatni idahuma, maka apa yang menutup, yang tertutup ketika meletakkan perut salah satu dari kedua jempol ala batin akhar, pada perut jempol yang lain. Dzakar Rasulullah alima
inda asil akhar, sekiranya kepala salah satu dari dua jempol inda asil akhar, di sisi kepala yang lain, maka tambulin yasir, bersama dengan penekanan sedikit. Indah asil akhar, kepala yang satu di sisi pangkal ya, asal pangkal yang lain, maka tambulin yasir bersama dengan penekanan sedikit. Atau yakun ra'su hadimah indah asil akhar, atau ada kepala salah satu dari ibu jari di sisi kepala ibu jari yang lain dengan tahamulin kasir, dengan penekanan yang banyak. Liyaqilla al-juz'ul ghairun naqid, supaya sedikit apa juzuk bagian yang lain, bagian yang ghairun naqid, yang tidak membatalkan pada keduanya. Khusus kecuali jempol, itu semua menutup gini kecuali jempol. Jempol kan kebuka. Jempol yang membatalkan adalah ketika dikatupkan jempolnya dengan ini ra'su adima kepada asal itu pangkalnya yang akhir, atau ra'su adima ke ra'sul akhir dengan tahammul katsir, dengan tahammul nekan yang agak banyak, atau ra'su adima ke aslul akhir, kepala salah satu jempol ke pangkal yang lain dengan penekanan yang sedikit. Nah, dengan penekanan yang banyak. Dengan penekanan yang sedikit ya. Atau ra'su adima bi ra'sil akhar, dengan penekanan yang agak banyak, karena kalau gini kan agak neken banyak. Kalau kepala sama kepala. Kalau ini kan nekennya sedikit. Nah, itu yang ketutup itu yang batal. Yang tidak ketutup tidak batal. Batalnya itu bila ha'il, kalau tanpa pembatas. Wala yu'adu sya'arul katsir ala bandrika biha'ilan, dan tidak dianggap rambut yang banyak atau bulu yang banyak di batinil kaf, di bagian dalam telapak tangan itu ha'ilan sebagai penghalang, tidak. Rambut yang ada seandainya di telapak tangan ada rambutnya, dia ada bulu, itu enggak dianggap sebagai penghalang. Terus walau kanal kubul munfasilan, meskipun kubulnya terpisah. Ya. Contoh kulitnya orang yang disunat terpisah kan, disentuh sama perempuan, atau disentuh sama orang lain. Kan ini nggak harus laki-laki perempuan, nggak harus beda jenis. Hatta sama laki-lakinya tetap batal. Bahkan menyentuh kemaluannya sendiri batal. Terus ada kulit kulub yang bekas disunat, itu kelihatan bahwa jelas bahwa itu kulit kulub, dia yakin. Terus dia sentuh, meskipun munfasil, terpisah batal. Madamas muhu, selama ada namanya, selama namanya itu tetap kulit kulub. Kecuali kalau kulit saja nggak diketahui ini kulit apalah, itu baru tidak apa-apa. Falau dakko wazalal ismu, ini seandainya terlalu dakko, halus, tipis atau halus, wazalal ismu, hilang namanya, sudah nggak bisa sebut kulit kulub lagi, lam yankut, tidak batal. Walau kan al-masu ma'as-sahwi wal ikrah, meskipun menyentuhnya itu bersama sahwi, bersama kelalaian dan dipaksa. Meskipun dia menyentuhnya itu dipaksa atau lagi lalai, lengan, tidak sengaja kesentuh, tetap batal. Walau bila qasdin, meskipun tanpa sengaja, wa fi'lin, atau tanpa perbuatan yang disengaja, hatta law wadu'a, sampai seandainya wadu'a, meletakkan sopo syaksun, seseorang, zakarahu, ing zakari syakhs, kemaluan zakarnya syakhs, fi kafin akhor, di telapak tangannya orang lain, wa wasahin, sangat akhor, orang lain itu sedang dalam keadaan lalai, in taqadha wudu sahibil kafi, maka tetap batal wudunya pemilik telapak tangan. Meskipun dia nempelkan zakarnya ke telapak tangan orang lain, sedangkan orang lain itu dalam keadaan lalai, tidak ngeh.
tetap batal. Wa yantaqidu bihi, dan batal dengan mas, dengan al-masi, dengan menyentuh telapak tangan. Beda istilahnya dalam fikih ya. Kalau menyentuh telapak tangan namanya massu kubulin, mas mimsin. Kalau bersentuhan lamsu, lames. Dibedakan ya. Lames itu lamsul mar'ah. Ya, bukan masul mar'ah, lamsul mar'ah. Kalau kubul dubur, massu kubulin al duburin. Istilahnya lames sama mas. Kalau diterjemahkan memang kelihatannya mirip sama bersentuhan atau menyentuh. Maka batal dengan menyentuh kemaluan apa wudu'ul masi. Wudunya orang yang menyentuh saja, fakot. Dunal mamsus, bukan yang disentuh. Wudunya yang disentuh tidak batal. Tapi kalau lamas, yang tadi bersentuhan laki perempuan, mau yang menyentuh yang disentuh tetap batal. Laki-laki bersentuh dengan perempuan, mau yang menyentuh yang disentuh tetap sama-sama batal. Kecuali ada qaul dhaif yang mengatakan yang menyentuh saja yang batal, yang disentuh tidak batal untuk laki dan perempuan. Jadi kalau kita sengaja menyentuh maka kita yang batal, yang disentuh tidak batal. Tapi qaul dhaif ini bisa dipakai ya, ketimbang dia keluar ke ikut mazhab Maliki dengan wudunya cara Maliki, harus wudu cara Maliki supaya dia tidak batal bersentuhan kecuali dengan syahwat ketika di Mekah umpama takut. Maka lebih afdal dia mengikuti qaul dhaif dalam mazhab sendiri ketimbang dia nyeberang ke pendapat mazhab lain. Ada qaul dhaif di mazhab Syafi'i yang batal cuma yang menyentuh saja, yang enggak sengaja disentuh tidak batal. Tapi memang dhaif, boleh diikuti. Terus apa? Ila idza kana al-masu baina rajulin wa unsa, itu. Kecuali kalau menyentuh kemaluan itu antara laki dan perempuan ajnabiyah, fa yantaqidu bi wudu'uhuma, maka batal dengannya wudu keduanya karena berlainan jenis. Maka selain mas berarti kalau berlainan jenis berlaku hukum lames juga tadi. Berlaku hukum bersentuhan laki perempuan. Nah, laki perempuan yang menyentuh sama-sama batal kan gitu. Tapi kalau masuk kubul itu terjadi antara laki dengan laki, maka yang batal cuma yang menyentuh, yang disentuh tidak batal. Kama sabaqah, sebenarnya telah lalu fil mulamasa, dalam masalah mulamasa tadi bersentuh laki dan perempuan bainahuma, antara laki dan perempuan. Wa minal kubuli iku, dan iku termasuk kubul utawi al-kulfah, itu kulit kulub. Kulfah itu kulit kulub yang menutupi kepala zakar, yang disunat itu. Kulub itu kan menutupi dulu kepala zakar sebelum disunat itu ditutupi dengan kulit kulub. Ketika disunat maka kulub itu sudah terpotong keluar. Termasuk zakar kulit kulub. Jadi orang yang nggak bersunat kita menyentuh kemaluannya orang yang nggak bersunat tetap batal. Saya umpamanya boy anak saya belum sunat, maka batal meskipun kena kulit kulub. Jadi termasuk kubul itu kulit kulub. Wal bazar, dan juga termasuk itu adalah al-bazar, klitoris pada perempuan ya. Dalam farajnya perempuan ada kelenjar namanya klitoris, itu termasuk kubul. Halati solihima, ketika bersentuhan keduanya antara kulub dengan bazar. Fa'in kuti'a fala naqdo, kalau terpotong keduanya, bazarnya atau kulpanya terpotong, fala naqdo, maka tidak batal lima dengan keduanya. Kalau sudah terpotong. Salah satu asya, 3 perkara. Wazil hurma, dan keharaman ini termasuk kabair, dosa besar. Binisbali sholat, sehubungan dengan sholat, wanawiyah dan semacamnya sholat. Wastilalu dzalika mal hadasi kufurun, dan menganggap halal sholat itu bersama dengan hadas itu kufur, bisa kafir. Menganggap halal orang sholat bersama dengan dia masih berhadas itu kufur, bisa menyebabkan orang kafir. Wa minas shaghair, dan haram ini termasuk dosa kecil binisbah limasil mushaf,
Kalau dihubungkan dengan menyentuh mushaf wa hamlihi dan membawa mushaf. Kalau menyentuh dan membawa mushaf haram, maksudnya dosa kecil. Kalau sholat, haram sholat dan tawaf ketika orang berhadas kecil. Kalau dia sampai lakukan, dosa besar. Sholat dan tawaf dengan hadas maka dosa besar. Tapi kalau dia nyentuh Quran dan membawa Quran dengan hadas, dosa kecil. Al-awwalu as-shalah, yang haram pertama kali kalau orang berhadas sholat. Farduha wa nafluha, baik fardunya sholat, sunnahnya sholat fardu, sholat sunnah. Wa mithluha khutbatul Jumat, seperti sholat berlaku juga khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu harus dengan wudu. Orang batal wudu khotibnya, ya harus wudu lagi si khotib. Wa sajdatut tilawah, sujud tilawah, sujud ketika membaca ayat sajadah. Wasjud waqtarib, mau sujud tilawah harus punya wudu. Sujud syukur wa syukri harus punya wudu. Itu semakna dengan sholat. Wa tsani at-tawaf, yang kedua yang batal, yang enggak boleh dilakukan ketika batal wudu atau berhadas kecil, at-tawaf. Tawaf baik fardunya maupun wajibnya maupun mandubnya. Tawaf fardu itu tawaf rukun ya. Tawaf wajib itu seperti tawaf wada, itu wajib. Mandub itu tawaf sunnah selain itu. Wa tsalits, yang ketiga masul mushaf, menyentuh mushaf bi'adha'i dengan anggota badannya, bi'adha'il wudu, dengan anggota badan wudu, au ghairiha, dengan anggota wudu atau selain anggota wudu. Walau kan al-masu baqida tawrain, meskipun yang menyentuh itu jika kalau kan masuk au ya, meskipun al-masu, meskipun orang yang menyentuh itu faqidu tawrain, orang yang kehilangan dua alat bersuci, nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum, meskipun au kana masumi wara'il, atau dia menyentuhnya dari belakang hail pembatas seperti saub, baju yang rokik, yang tipis. Layam na'u wusulaliyat, yang tidak bisa mencegah apa baju tadi ing wusulaliyadi akan sampainya tangan ilai kepada mushaf. Meskipun mushafnya dia sentuh dibalik tetap dibalik penghalang. Tapi penghalangnya tipis, sekiranya tidak bisa. Kalau tebal dah. Kenapa? Liqauli SAW, karena sabda Rasul, la yamassul Qur'ana illa thahirun, tidak boleh menyentuh, tidaklah menyentuh Al-Qur'an kepada Al-Qur'an kecuali thahirun, orang bersuci, orang suci. Maksudnya punya wudu ya. Intaha. Fa idza wada'a yadahu, apabila meletakkan seseorang akan tangannya, fa asaba ba'daha al-mushaf, ba'daha, maka mengenai sebagian tangannya itu al-mushaf ke mushaf, wa ba'daha ghairahu, dan sebagian tangannya mengenai selain mushaf, harum dzalika mutlaqan, haram juga seperti itu. Sawaun qasodal mushaf, sama dia menyengaja mushaf aula atau tidak menyengaja menyentuh mushaf. Kama pada Syekhuna Ahmadun Nahrawi, sebagaimana diberi faedah, memberi manfaat keterangan tadi. Siapa Syekhuna? Guru kami Syekh Ahmad An-Nahrawi, salah satu gurunya Syekh Nawawi Banten. Hatta warokotil bayat, meskipun hatta warokihi al bayati, meskipun kertasnya yang putih, meskipun kertasnya yang putih, yang putihnya ini meskipun yang putih, bukan tulisannya, tetap tidak boleh karena masih sambung, kecuali kalau dilepas ini putihnya ini umpama lepas itu tidak apa-apa. Tapi kalau sama ini warokil bayat atau apa? Aukisi atau kis, kantongnya mushaf. Kalau ini ada kantongnya, terus sunduki, kotaknya mushaf, madama, selama ada ayil mushafu, yang tegasnya mushaf itu fihima, pada keduanya, pada kantong dan kotaknya. Ya, ada kotak, umpama mushaf ditaruh di kotaknya, selama mushafnya di dalam, maka nyentuh kotaknya saja tidak boleh. Atau kantongnya, mushaf dimasukkan kantong, nyentuh kantongnya saja selama mushafnya di dalam tidak boleh, kecuali kalau terpisah.
Idza kana mu'addaini, apabila ada keduanya, kis dan sunduk tadi, kotak dan kantongnya, itu mu'addaini, dipersiapkan keduanya, lahu bagi mushaf, wadahu seorang, bagi mushaf saja. Wa yahilu qalbu waraqil mushaf, dan halal membolak-balik waraqil mushaf, kertas atau lembaran mushaf, qaiman, dalam keadaan berdiri, awalan aula atau tidak berdiri, qaiman aula, biudin, dengan kayu, aunawi atau sebangsanya kayu. Yang bawa mushaf ditaruh gini, terus dia cutik sama kayu. Hah? Cutik sama kayu. Itu boleh. Liana ulai sabi hamlen, sebab ini bukan disebut membawa, tapi diletakkan, ininya diletakkan, terus dia cutik kayu. Maka tidak apa-apa. Nah, karena bukan dibawa, bukan dikatakan membawa, menyentuh juga tidak. Maka, terus wala fi hukmih, tidak juga dalam hukumnya membawa. Ila inin fasolatil warokoh, kecuali jika terpisah kertas atau halaman. Wa hamalat alaihi, wahumilat alih, dan dibawa apa halaman itu alih ingatasi ud, kayu. Kecuali kalau kertasnya terpisah, tercabut, terus dia bawa di atas kayu, kertasnya terpisah, dia bawa, tidak boleh, karena namanya membawa. Tapi kalau ini cuma menempel sini, dia cuma membalik, itu nggak dikatakan membawa. Tapi kalau ini terlepas, terus dia cuti begini kan bisa dikatakan membawa. Haram, maka haram ittifaqun saja ittifaq, kesepakatan anu hamlun, karena itu membawa. Kama lau lafakum mau, sebagaimana seandainya dia lipat kum, lengan bajunya, ala yadihi, atas tangannya digulung, terus dia balik. Hah? Ya. Mana? Wa qala babi waraqah, lalu dia membalik dengan tangannya dari warokotan, satu lembar minu dari mushaf, wa ilam tanfasil, meskipun tidak terpisah. Itu juga tidak boleh, karena membawa ini kan tangannya yang walaupun dilapisi tangannya, tidak boleh. Tapi kalau kayu itu benda lain, itu tidak apa-apa. Terus walhamlu ablagu minal masyi, membawa lebih banget daripada menyentuh. Lakin yahilu, akan lebih halal ma'al karohati, bersama dengan makruh, opo hamlu, membawa mushaf, ayil mushafi, fi matain, di benda-benda. Contoh saya bawa tas, bahwa di sini ada mushaf, boleh saya membawa tas ini, karena di dalam tas ini banyak benda lain, bukan hanya mushaf, boleh. Kenapa itu? Mana tadi? Ila in qasodal mushaf wahdah bil hamli, kecuali kalau dia menyengaja membawa mushaf saja. Kalau niatnya membawa mushaf saja, meskipun ada benda lain, tapi niatnya menyengaja membawa mushaf saja, tidak boleh. Wa yahrumu haram. Wa kadza in qasodahuma, meskipun begitu juga jika bermaksud keduanya, mushaf dan selain mushaf dia bawa. Dia berniat membawa mushaf dan membawa yang lain, itu juga tidak boleh, haram. Indah Ibn Hajar, menurut Ibnu Hajar, tabaan li Salim, mengikuti pada Syekh Salim dan selainnya. Au qasoda, wairu, au qasoda wahidan, atau dia menyengaja salah satu, la bi aini, bukan dengan bendanya. Ya. Amma lau qasodal matawada, adapun itu apa? Qasoda wahidan bi aini, apa ada la? La bi aini. Itu malah illa. Amma lau qasodal mata, ya bukan dengan zatnya. Menyengaja salah satu dari keduanya, mushaf atau yang lain, bukan dengan zatnya, secara global. Amalo qasada matawada,
Adapun kalau dia bermaksud mata, benda saja, membawa benda saja, atau memutlakkan, tidak bermaksud benda atau mushaf, mutlak pokoknya, fala yarum, maka tidak haram. Dan al-mushafa tabiun, sebab ketika dia bermaksud membawa barang saja, mushafnya cuma ikut di situ, tidak disengaja. Hina itu ketika binisbal qasdi dihubungkan dengan maksudnya dia. Fala farqa baina kibari jirmil mata wa sigharihi. Tidak ada beda antara besarnya ukuran mata benda tadi atau kecilnya ukuran benda. Wa yamilu wa yahillu hamlu hamilul mushaf, dan halal membawa orang yang membawa mushaf. Boleh. Saya bapak nggak punya wudhu, jadi boleh membawa orang yang membawa mushaf. Wa yahilu ma'al karoha, halal bersama dengan makruh. Apa hamlu tafsir, membawa tafsir. In kana aktsara minal Qur'an, jika ada apa tafsiriku lebih banyak dari Qur'annya secara yakin. Kalau tafsirnya lebih banyak, tafsir Baghawi ini lebih banyak dari Qur'annya. Ini tafsir Qur'an, ada Qur'an, ada tafsir. Tapi tafsirnya lebih banyak. Tidak apa-apa dia bawa tanpa memegang wudhu, karena lebih banyak yang bukan Quran. Yakinan, yakin. Sawaun tamayyazat huruful Quran anu, sama, baik terpisah huruf Al-Quran dari tafsirnya bilauni dengan satu warna khusus, amla atau tidak. Li'anal maksud Lianul maksud ina izin bikhilafi, bukan bukhlan itu, bikhilafi malau kanal Quran aksar, berbeda dengan kalau Qurannya lebih banyak, au tasawaya, atau sama huruf Quran dengan huruf tafsirnya. Boleh membawa tafsir Quran kalau tafsirnya lebih banyak. Tapi kalau tafsirnya sedikit, Qurannya yang banyak, sudah ada model-model Quran Timur Tengah itu ada tafsir jalan tapi sedikit, ringkesan saja. Qurannya lebih banyak, itu nggak boleh, karena lebih banyak Qurannya. Atau sama huruf tafsir dengan huruf Qurannya. Wa amal hamlu au syakka bidzalik, atau ragu tentang itu, apa lebih banyak apa enggak huruf Qurannya, tafsirnya, fayarum, maka haram. Walau wadu ayadahu ala Qur'anin, seandainya meletakkan seorang tangannya atas Quran atau tafsir wa tafsirin, bahwa kal hamli, itu sama dengan membawa, meletakkan tangannya di atas Quran, atau itu sama dengan membawa. Buka tafsir, terus tangannya diletakkan di sini. Nah, di tangannya itu lebih banyak tafsirnya apa lebih banyak Quran aja? Itu yang dijadikan hitungan tuh tafsir Quran yang ada di bawah tangannya, bukan di keseluruhan tafsirnya. Terus lebih jumlah tafsir, bukan dengan jumlah tafsirnya. Wa mal hamal, ada belum membawa, fal ibrofihi, maka hitungannya padanya, anggapannya pada membawa, bijumlah tafsir, dengan jumlah tafsirnya. Wal ibratu aidan, dan hitungannya juga bi adadi huruf rosmil utsmani, dengan jumlah huruf rosm utsmani yang ada di Quran luar. Rosm utsmani fil Quran, di dalam Quran. Wa rosmil khatti di tafsir, dan hitungannya dengan rosm, dengan tulisan khat biasa dalam tafsir. La bi adadi kalimat, bukan dengan jumlah kalimatnya. Wa yahrumu, dan makutibal Quran alaih, menelan apa-apa yang ditulis Quran itu di atas di atas apa-apa. Bikhilafi aklih, berbeda dengan memakannya. Li zawali suratih, karena hilangnya gambar rupa Quran itu dengan memakannya.
qabla mulaqatihi lil maidah, sebelum bertemunya Quran tadi ke lambung. Itu tidak boleh menelan sesuatu yang di situ ada tulisan Quran ditelan. Karena nanti namanya menelan itu kan sampai ke lambung. Lambung itu ada macam-macam, ada kotoran nanti kecampur. Berbeda dengan memakan. Kalau memakan dikunyah dulu sampai hilang, kena air liur macam-macam, tulisannya hilang. Itu boleh. Karena nanti di perdukunan ya, perdukunan di kitab Syamsul Ma'arif itu ada kadang ada ritual tertentu itu ditulis ayat itu di roti dengan tinta zafaron. Ada langsung ditelan, jadi obat kamu nelen obat itu langsung bang. Kena ke kotoran, tidak boleh. Terkotori Quran itu dengan kotor. Tapi kalau dimakan tidak apa-apa. Itu bikhilafil akli, berbeda dengan kalau itu dimakan. Maka tidak apa-apa. Karena hilangnya surahnya Quran. Qabla mulaqati, sebelum perjumpaan Quran itu di Maidah pada lambung. Wala taduru mulaqatul lirik, dan tidak madarat berjumpanya Quran dengan rik, dengan air ludah. Lianu madama bimakdini, karena ludah itu selama di sumbernya di mulut ghairu mustakzarin, maka ludah itu tidak dianggap menjijikkan. Wa min thamma, dari situ jaza massuhu minal halilah, boleh massuhu menghisap daripada ludah itu daripada istri. Wala yamna'u sabi, atau kehisap ludahnya istri atau kepada suami. Wala yamna'u sabiyul mumayyiz, dan tidak mencegah. Wala yumna'u, maaf, la yumna'u, tidak dicegah, sabiyul mumayyiz, anak yang sudah tamyiz, anak kecil yang sudah tamyiz. Al muhditsu, yang berhadas, walau hadatan akbar, meskipun hadas besar. Min masil mushaf, dari menyentuh mushaf. Wa hamli, dan membawa mushaf. Li hajati ta'lim, karena ada keperluan belajar. Wa wasilatihi, dan karena wasilah Quran itu sebagai wasilah ta'lim. Kal itiani bihi, seperti membawa dengan mushaf lil mu'alim, kepada mu'alim, bagi mu'alim, membawa mushaf bagi mu'alim, liyu alima, untuk mengajarkan Quran, minu, darinya, daripada anak kecil. Lima syakoti dawami turi, itian bilil mu'alim, membawa si bukan mushaf, membawa si anak yang berhadas tadi ke hadapan mu'alim, pengajar, untuk yu'alimu, supaya yu'alimu, supaya mengajar si mu'alim, akan sobi, minu, daripada Quran mushaf. Meskipun dalam keadaan berhadas tidak apa-apa kalau anak kecil yang tamyiz masih 7 tahun. Kenapa? Lima syakoti dawami tuhrih, karena sulitnya untuk disuruh langgeng dalam keadaan anak kecil kan kadang kencing, kadang susah kalau suruh megang wudu terus, susah. Sedangkan dia butuh belajar, maka diizinkan kalau untuk anak-anak usia 7 tahun. Allah alam, meskipun membawa mushaf dengan keadaan tidak berwudu, untuk mereka boleh, karena ada keperluan untuk belajar, dan susah kalau mereka disuruh megang wudu terus. Allah alam, faslun istinja. Surah Al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna bi annana asrafna ala Allah, wa tub alaina tauba tawsir la hauba salana al-awrati wa aminir rawati wa ghufir walidina rabbi mauludina wal ahli wal ikhwan sahiril qillani wa kulli dhi awjiratin awsuh muslimina ajma' rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabin minna Mustafa Rasulina Allah Kulli suli salam Rabbi alaihi adal abdi wa alihi wa sahbihi dada tosi sahbi walhamdulil ilahi bil bad'i wa tanahi. Itu jangan bosan ya, karena ini fikih ini ya terus diulang-ulang. Nanti di takrirat itu kan kena ada bab sholat juga bang.
sama ya. Di sini juga nanti ada bab sholat di mukadimah. Dengan mengulang itu harapannya kamu kita pakai itu semua kita pakai ya pembahasannya sama, cuma tingkatan berbeda. Kayak di Safina itu ada, tapi ringkes. Nanti di mukadimah ini lebih panjang pembahasannya bang. Fakih itu dari dulu, dari Risalah Jami'ah ya itu yang dibahas. Nggak usah bosan. Fakih itu ya itu yang dibahas. Wudu, ya rukun wudu. Yang batalkan wudu di Risalah Jami'ah ya itu. Nanti naik ke Safina ya ketemu lagi. Tapi ada tambahan yang belum ada. Nanti ketemu ke kitab yang lebih besar. Itu Mukhtasar Latif, ringkasan Mukhtasar Shaghir ini, Mukhtasar Kabir ini. Ya lebih lagi, ada ketemu lagi nanti bang, bab sholat, tapi lebih penjabarannya lebih. Nanti di Mukadimah Hadrami ya ketemu lagi bab sholat, tapi penjabarannya lebih. Di barang-barang ini aja kadang ayo lali, ini nggak usah bosan. Bala-bala itu justru supaya bisa, bahkan bisa hafal tanpa menghafal kalau dia ulang terus. Ayo.